boleh saja asal-usulnya beda. Betul? Tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Pegang itu sebagai tujuan bersama. Siap? Jangan mau untuk dibentrok-bentrokan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mengajarkan pada hamba-hambanya melalui banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu dihadirkan supaya orang mengambil pelajaran darinya. Dan dari semua pelajaran itu diharapkan manusia akan tumbuh lebih baik dan beradab sesuai dengan fungsinya di dunia. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Bangkitnya ormas-ormas keagamaan yang radikal, bangkitnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama di atas peraturan negara, dan provokasi-provokasi dengan membawa nama Tuhan demi sebuah tujuan. Indonesia bisa jadi berantakan seperti banyak negara Arab itu karena pimpinan politik mereka menggunakan isu agama itu sebagai kuda tunggangan mereka. Sama dengan sebagian dari pimpinan politik di negeri kita. Suasana politik nasional yang tadinya hiruk-pikuk tentang copras capres langsung senyap. Wah, langsung diem gitu. Nah, sepertinya mayoritas parpol melakukan gerakan tiarap berjamaah. Berjamaah loh ini. Yang kemarin ribut-ribut ini pada kemana itu? Kepada relawan Anies Baswedan jangan mau dibentrok-bentrok. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para pendukungnya atau relawan agar tidak mudah terbentur atau dibenturkan. Ia mendorong semua relawan pendukung untuk fokus memenangkan dirinya sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Anies di hadapan relawan-relawannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui, Anies sudah 2 kali berada di Medan untuk melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi kepada relawan pendukungnya. Bakal capres dari Partai Nasdem tersebut kemudian menyoroti soal fenomena relawan pendukungnya. Kepada relawan, Anies tidak mempersoalkan latar belakang mereka asalkan memiliki tujuan yang sama. Setelah itu, terdengar sejumlah relawan berteriak dan menyampaikan bahwa tujuan mereka berorganisasi adalah untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Mendengar jawaban itu, Anies pun meminta semua relawan agar memegang teguh apa yang hendak dicapai bersama. Dalam hal ini, Anies meminta semua relawan untuk bersatu padu mendukung dan memenangkannya sebagai presiden pada pemilihan Presiden 2024. Ada menantu Rizik Syihab di masa reuni aksi 411 tuntut Jokowi mundur. Gabungan Ormas Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat. Mereka melakukan long march dari arah samping Monas menuju kawasan Patung Kuda dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan Jokowi mundur. Menurut pantauan Tempo, masa aksi memulai aksinya pada pukul 14.04 WIB dan tiba di Patung Kuda pada pukul 14.17 WIB. Masa aksi datang bersama dengan menggunakan berbagai kendaraan. Terlihat ada yang menggunakan motor dan mobil sambil membawa spanduk. Para demonstran yang hadir menggunakan pakaian berwarna putih. Terdapat 2 mobil komando yang datang bersama masa aksi. Di atas mobil komando juga berdiri menantu Rizik Syihab, yaitu Hanif Alatas. Salah seorang orator memimpin teriakan, ulama bersatu, emak-emak bersatu, mahasiswa bersatu, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Sesampainya di kawasan Patung Kuda, para demonstrasi berzikir bersama dengan dipimpin salah satu orator yang berada di atas mobil komando. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Polisi kerahkan ribuan personil. Masa berbagai elemen akan menggelar demo hari ini di Patung Kuda, Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Zulpan mengatakan estimasi peserta demonstrasi yang akan hadir sebanyak 750 orang. Masa demo yang akan bergabung untuk menyampaikan tuntutannya di Patung Kuda diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat PA212, Front Persaudaraan Islam, IKBUI 411, Juklak, VMS, GBN, KPIB, ARM. Menurut pantauan Tempo pada pukul 11.31, pagar kawat dan sudah dipasangkan di sekitar Patung Kuda arah Istana Jalan Merdeka dan Merdeka Barat, kemudian jalanan sudah mulai ditutup. Bukan
Pekan Bandar, John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah yang menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan Koalisi Perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut Koalisi Perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut. Reuni 212 propaganda singkirkan Ahok. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sedang menjabat, cukup membuat huru-hara dan stabilitas politik bergetar. Dalam video resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintahannya jika tidak terpilih kembali. Namun ia menyisipkan ayat 51 Surat Al-Maidah, rupanya kalimat yang dia kirimkan kontroversial. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video melalui media sosial. Kemudian pada 2 Desember 2016, ribuan orang yang dikoordinir oleh berbagai ormas Islam mulai berdemonstrasi. Mereka tidak hanya dari Jakarta, ibu kota, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia. Kekuatan perkasa itu bersatu untuk menuntut penjaraan Ahok. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Menteri Yusuf Kala melakukan sholat Jumat bersama peserta lainnya. Kapolri Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri juga menghidupkan kembali aksi tersebut. Polisi terus mengusut di tengah aksi massa menuntut tuntutan atas ucapan Ahok. Polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Menko Polhukam saat itu Wiranto menanggapi rencana reuni akbar Himpunan Alumni 212 pada 2 Desember di Monas. Wiranto tidak hanya menghafal prasyarat untuk melakukan tindakan, tetapi juga mengkomunikasikan keberadaan tindakan yang dilakukan.